Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang asuransi jiwa. Saya Prof. Saya Michael Alonso Eskiel, dan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar, manfaat, dan peran penting dalam asuransi jiwa di perencanaan keuangan. Yang pertama, kita harus tahu nih definisi dan konsep dasar asuransi jiwa apa. Asuransi jiwa adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi berjanji membayar sejumlah uang kepada penerima manfaat yang ditunjuk ketika tertanggung meninggal dunia. Ini merupakan instrumen perlindungan finansial dirancang untuk memberikan keamanan bagi keluarga tertanggung. Yang kedua, ada jenis-jenisnya. Mari kita bahas. Yang pertama, ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance, memberikan perlindungan selama periode tertentu, misalnya 10, 20, atau 30 tahun. Premi umumnya lebih terjangkau namun tidak memiliki nilai tunai. Yang kedua, ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance, menawarkan perlindungan sepanjang hidup tertanggung selama premi dibayar memiliki komponen nilai tunai yang tumbuh seiring waktu dengan tingkat pengembalian yang dijamin, jadi tidak terkait waktu. Yang ketiga, ada asuransi jiwa universal atau universal life insurance, menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran premi dan penyesuaian nilai pertanggungan, memiliki komponen tabungan dengan tingkat pengembalian yang variasi. Beda seperti yang whole life, yang untuk mengaktifkannya harus membayar premi. Dan yang keempat, ada asuransi unit link. Asuransi unit link adalah menggabungkan perlindungan asuransi jiwa dengan investasi, di mana sebagian premi dialokasikan untuk investasi dalam instrumen keuangan yang dipilih pemegang polis. Manfaat asuransi jiwa ada apa aja? Yang manfaat pentingnya, yang pertama, perlindungan finansial keluarga. Finansial keluarga menggantikan pendapatan yang hilang dan membantu keluarga mempertahankan standar hidup mereka agar tidak mengalami namanya krisis. Yang kedua, ada pembayaran utang, dapat digunakan untuk melunasi hipotek, pinjaman pendidikan, atau uang lainnya. Yang ketiga, ada biaya pendidikan, memastikan dana tersedia untuk pendidikan anak-anak. 4. Ada biaya pemakaman, meringankan beban biaya pemakaman dan pengurusan jenazah. Dan yang kelima, ada warisan, menciptakan warisan untuk ditinggalkan kepada keluarga atau organisasi amal. Yang keenam, serta terakhir, ada manfaat pajak. Di beberapa negara, manfaat asuransi jiwa tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi premi ada apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran premi dalam asuransi jiwa meliputi: yang pertama, ada usia dan jenis kelamin tertanggung. Yang kedua, ada riwayat kesehatan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, ada gaya hidup, seperti sehat enggaknya kalian merokok, konsumsi alkohol, atau olahraga yang beresiko. Itu menjadi faktor utama premi menaik. Yang ketiga, ada pekerjaan dan hobi. Yang keempat, ada jumlah pertanggungan yang dipilih. Yang kelima, ada jenis polis dan asuransinya. Yang keenam, ada masa pertanggungan. Dalam merencanakan asuransi jiwa, lebih baik kita mempertimbangkan: yang pertama, kita menganalisis kebutuhan kita. Hitunglah pendapatan yang perlu kita gantikan, utang yang harus dilunasi, dan biaya pendidikan anak. Yang kedua, kemampuan kita membayar premi. Sesuaikan dengan anggaran kita sendiri dan prioritaskan finansial. Yang ketiga, ada evaluasi secara berkala.
tinjau kebutuhan asuransi secara berkala, terutama setelah perubahan besar dalam hidup seperti pernikahan, kelahiran anak, atau pembelian rumah. Dalam contoh kasus studinya kita bisa lihat, saya ambil contoh saja, Pak Ahmad umur 35 tahun menikah dengan 2 anak usia sekolah, penghasilan sekitaran 15 juta dengan cicilan rumah 5 juta per bulan. Selama 15 tahun ke depan Pak Ahmad membiayai pendidikan anak sekitar 120 juta per anak. Kebutuhan asuransi minimal adalah pengganti penghasilan 5 tahun kali 15 juta kali 12 bulan, yaitu adalah 900 juta. Sisa cicilan rumah 5 juta kali 12 bulan kali 15 tahun, yaitu 900 juta. Biaya pendidikan 120 juta, 2 anak 240. Jadi kira-kira total kebutuhan perlindungannya sekitar 2,4 miliar yang harus ditanggung. Nah, di sini saya akan memberikan tips memilih asuransi jiwa. Beberapa tipsnya. Yang pertama, pilihlah perusahaan asuransi dengan reputasi baik dan kondisi keuangan yang kuat, karena itu memengaruhi kenyamanan nasabah, juga kepercayaan nasabah. Dan yang kedua, tips kedua, bandingkan beberapa penawaran sebelum memutuskan. Baca dan teliti ketentuan polis termasuk pengecualian. Pastikan premi sesuai dengan kemampuan finansial jangka panjang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Pada akhirnya, asuransi jiwa merupakan komponen penting dalam perencanaan keuangan yang komprehensif. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep, jenis, dan manfaatnya, Anda dapat membuat keputusan yang tepat untuk melindungi masa depan finansial keluarga Anda. Mungkin sekian, terima kasih.